Ada satu artikel di Wall Street Journal di bulan Oktober 2024 yang judulnya itu guyuran dana miliaran dolar dari perusahaan-perusahaan Cina sehingga terjadi tsunami energi hijau. 80% dari seluruh panel surya dunia adalah buatan Cina. Turbin angin di tahun 2023 produksi Cina merajai 43% kapasitas dunia. 6 dari 10 produsen turbin air di dunia ada di Cina. Dominasi Cina di pasar energi terbarukan memang membuat banyak negara khawatir, bukan cuma soal persaingan bisnis, tapi juga soal kedaulatan energi dan daya tawar yang lemah dalam negosiasi antar negara. Apa sisi gelap Cina sebagai produsen energi hijau? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang bakal tenggelam? Normal tentunya bahwa tiap negara ingin berindustrialisasi. Kalau negara berpenduduk 1,4 miliar digerakkan untuk menghidupkan industrinya, rame-rame melakukan industrialisasi, efeknya itu ternyata luar biasa sampai ke luar negeri. Baik itu efek positif maupun negatif. Lah kok bisa begitu? Genjot industrialisasi di dalam negeri. Jadi yang biasanya dibeli Cina dari luar negeri, pada suatu waktu diputuskan oleh Cina, dibikinlah di dalam negeri. Aneka barang dibikin di dalam negeri, mulai dari bohlam, alat-alat rumah tangga, sampai ponsel, mobil, bahkan senjata. Semua dibuat di dalam negeri. Nah, sejak tahun 78, Cina masuk ke sektor manufaktur. Betul, fokusnya Cina berarti bukan sekedar membuka pasar, tapi pada saat yang sama menggenjot sektor manufaktur. Antara tahun 1980 sampai tahun 2020, Cina berkembang sangat pesat menjadi superpower dunia di bidang manufaktur. Richard Botwin, seorang profesor ekonomi dari Prancis, mengeluarkan data berikut. Kita lihat di gambar ini ya, warna biru di sisi yang kiri. Di situ tertulis tulisannya gross production. Artinya total penjualan seluruh produk-produk manufaktur Cina. Nah, di situ nampak ya bahwa Cina itu produsen terbesar dunia untuk produk manufaktur, jauh melampaui Amerika Serikat, Jepang, Jerman, India, bahkan Korea Selatan. Kalau dibanding-bandingkan dengan Amerika Serikat, produksinya Cina itu 3 kali lipat. Kalau dibandingkan dengan Jepang, 6 kali lipatnya Jepang. Dibandingkan Jerman, 9 kali lipatnya. Jadi, kita lihat sekarang gambar yang di kanan. Di situ tertulis value added, artinya nilai tambah produk-produk manufaktur Cina. Yang ternyata signifikan ya. Artinya sumbangan Cina pada produk manufaktur juga bukan kecil-kecilan. Besar kontribusinya. Jadi barang-barang yang dicari negara lain ternyata punya nilai tambah dari Cina yang tinggi. Sehingga laku keras juga. Nah, laporan dari Cina menunjukkan di tahun 2025, sektor manufaktur Cina ini makin menjadi-jadi. Mereka mempercepat produksinya dengan bantuan teknologi informasi dan juga AI, Artificial Intelligence. Jadi sektor-sektor manufaktur ini berarti menjadi motor, menjadi pendorong dan motivator Cina buat berkompetisi mendapatkan energi kan untuk pabrik dan industri-industri mereka. Jadi rumus kedua yang dilakukan oleh Cina adalah genjot penguatan energi. Industrialisasi kan butuh energi. Pilihannya tinggal mau pakai energi yang murah tapi kotor atau pakai energi hijau yang terbarukan. Nah, Cina memilih pertama-tama pakai strategi beli energi murah tapi kotor. Yang China is constructing 113 new coal power plants in the parts of the country that are closest to the Korean peninsula. According to the international environmental group NCOAL, the maximum production capacity of these power plants is 1.37 times the total amount generated by coal power plants in South Korea. Yang penting, industri di Cina terpenuhi dulu kebutuhan energinya supaya bisa berproduksi. Jadi yang dilakukan Cina itu mengumpulkan dulu sumber-sumber menyulut pembangkit listrik di Cina. Sebanyak-banyaknya dikumpulkan sumber energi dari seluruh dunia. Yang penting segenap pabrik industri di Cina itu bisa beroperasi maksimal bahkan berlipat ganda jumlahnya. Nah, beli batu bara adalah langkah yang dipilih Cina. Sekitar 60% pembangkit listrik di Cina basisnya batu bara. Dan Cina itu adalah importir batu bara terbesar di dunia. Konsumsi Cina untuk batu bara mencapai separuh total konsumsi global. Pada tahun 2024, impor batu bara Cina mencapai rekor tertinggi sampai mencapai angka 542,7 juta ton. Dan ini meningkat 14,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini setara dengan 41% total perdagangan batu bara global. Sehingga posisi Cina sebagai pengimpor utama batu bara ini semakin terkukuhkan. Nah, supaya pasokan batu bara tetap lancar, Cina membuat berbagai macam kesepakatan dengan negara-negara penghasil batu bara, termasuk Indonesia. Lihat nih angkanya dari Coal Hub. Tinggi sekali ya kontribusi Indonesia
buat hidupkan energi di Cina. Nah, uniknya impor batu bara oleh Cina ini meningkat terus. Padahal sebenarnya di dalam negeri Cina mereka juga punya batu bara. Dan ternyata harga batu bara impor lebih murah daripada batu bara yang dibeli dari dalam negeri Cina. Impor batu bara Cina naik 14,4% pada tahun 2024 ke rekor tertinggi menurut data resmi menunjukkan pada hari Senin. Karena harga batu bara internasional yang lebih rendah mendorong pembeli untuk mengganti impor untuk permintaan domestik. Kebijakan mengamankan pasokan batu bara, pertama-tama kebutuhan dalam negeri mesti terpenuhi dulu. Kebutuhan energi di Cina bukan cuma bergantung dari batu bara. Cina juga beli migas, minyak dan gas dari berbagai penjuru dunia. Misalnya dari Timur Tengah, Cina itu pembeli minyak utama dari Arab Saudi, juga dari Iran. Bahkan nih, saat Iran terkena sanksi Amerika Serikat, Cina tuh tetap beli minyaknya dari Iran. Skemanya dibuat lebih fleksibel. Bahkan ketika Rusia nih perang sama Ukraina, Cina justru meningkatkan pembelian minyak dan gas dari Rusia. Cina juga punya pasokan rutin dari Asia Tengah. Dan caranya nih yang menarik, ada pipa minyak dialirkan dari Kazakhstan, juga pipa gas alam dialirkan langsung ke Cina lewat pipa dari Turkmenistan. Jadi Cina dapetin deal nih dari negara-negara Asia Tengah alias negara Eurasia lewat kerjasama Regional Shanghai Cooperation Organization. SCO. Yang menarik di sini, Cina itu modelnya memberi modal pasang pipa demi mempermurah impor migas ini. Dan model seperti ini diterapkan juga ke Myanmar. Coba kita perhatikan di Myanmar, pipa minyak dan gas alamnya itu dari tepi pantai Kyaukphyu sampai ke Kunming dan Nanning di Cina. Nah, di Afrika, Cina juga menanam investasi besar di sektor energi, termasuk proyek minyak di Sudan dan Angola. Artinya Synergy Friends, Cina melakukan rumus yang ketiga, yakni menciptakan ketergantungan dari pemasok sumber daya alam. Synergy Friends, Cina nggak sekedar beli energi, tapi dengan membangun infrastruktur energi di negara-negara tersebut, mau nggak mau kan, dalam jangka panjang, negara tersebut jualan sumber daya alamnya cuma dengan Cina kan. Jadi bukan cuma mau dapat energi murah untuk menggerakkan industri. Cina juga ujung-ujungnya memperkecil ruang negosiasi buat negara-negara yang diambil energinya tersebut. Dan mengapa Cina dicap mengotori bumi? Lawang ketergantungan Cina pada energi fosil ternyata tinggi banget. Nah, tapi kemudian Cina mengalami satu hantaman di dalam negerinya. Nah, di dalam negeri Cina, industri yang tumbuh di mana-mana, intinya memunculkan urbanisasi. Jadi, industri tumbuh, kemudian ada urbanisasi, permintaan energi naik tajam, dan ternyata pasokan energinya kurang. Warga Cina dari desa dan dari pinggiran pindah ke kota sehingga permintaan energi naik tajam. Nah, puncaknya di tahun 2021, tepatnya bulan September, Oktober, kita bisa lihat kejadian di mana Cina mengalami mati listrik yang luas. Aside from the collapse of real estate giant, China is facing another crisis. There is a serious energy issue with factories halting operations and households plunged into darkness. Chang Tae-yeon tells us more. China is experiencing an energy crisis and is starting to affect people's daily lives, adding the risk of an economic slowdown. There have been blackouts in some of China's northern provinces, and even traffic lights have been turned off. Some people have been hospitalized after using stoves for heating in poorly ventilated rooms. Nah, gara-gara itu, sehingga akalnya muncul untuk masuk ke rumus yang keempat nih, yakni membangun industri energi terbarukan buat pasar domestik. Nah, pertanyaannya mungkin, kok bisa jadi produsen raksasa energi hijau? Pertama, karena Cina memasok kebutuhan dalam negeri di negara yang penduduknya itu raksasa, 1,4 miliar penduduk. Peningkatan penggunaan energi terbarukan. Warna oranye untuk panel surya, warna hijau untuk turbin angin, untuk pembangkit listrik tenaga air, warnanya merah tua. Kok bisa Cina seprogresif itu? Pertama, dari sisi internasional, Cina juga tertekan. Mereka juga harus konkret dalam perjanjian Paris. Jadi Cina bermaksud agar emisi CO2 dia di 2030 bisa turun 60-65% dari angka karbon mereka di tahun 2005. Caranya gimana? Mereka meningkatkan konsumsi energi terbarukan menjadi 20% di tahun 2030. Itu targetnya. Di Cina ada yang namanya National Energy Administration. Lembaga ini mendorong BUMN di Cina bergegas untuk membuat pabrik panel surya, turbin angin, dan infrastruktur yang terkait. Artinya harus ada dorongan dari National Energy Administration yang benar-benar konsisten, bukan cuma mendorong, tapi memaksa state-owned enterprise di Cina untuk bikin pabrik-pabrik ini. Intinya, tsunami energi terbarukan berarti nggak bisa mengandalkan kekuatan pasar aja ya. Para pelaku usaha di Cina difasilitasi penuh oleh negara. Jadi, cara negara memfasilitasi gimana?
Pertama, ada kewajiban menyambungkan pembangkit listrik apapun ke jaringan listrik grid. Artinya, produsen energi terbarukan wajib terhubung ke jaringan distribusi listrik nasional ataupun lokal. Buat Cina dan para produsen listrik terbarukan, berarti dijamin ada akses ke pasar buat para produsen energi terbarukan yang difasilitasi oleh negara. Kemudian yang kedua, pemerintah juga menetapkan kebijakan insentif harga jual listrik buat produsen energi terbarukan. Misalnya, lalu yang ketiga, pemerintah juga membuka pendanaan energi terbarukan. Ada subsidi, ada insentif buat membantu biaya infrastruktur dan teknologi dari perusahaan-perusahaan Cina yang bergerak di energi terbarukan. Kemudian, pemerintah Cina juga menerapkan target nasional dan target daerah, sehingga Pemda juga didorong untuk menggiatkan implementasi target-target pemerintah pusat. Berikutnya, ternyata ada sanksi juga buat yang tidak patuh untuk tadi ya, misalnya menyambungkan ke jaringan grid listrik nasional atau lokal. Selain itu, pemerintah juga menyediakan litbang untuk pengembangan energi terbarukan. Terakhir, kolaborasi sektor publik dengan sektor swasta juga didorong. Lalu apa dong sisi gelap tsunami energi hijau ini? Pertama, ternyata ongkosnya mahal yang harus ditanggung oleh dunia. Ongkos mahalnya apa? Oversupply produk energi terbarukan Cina. Dan ternyata produk-produk energi terbarukan dari Cina ini terbilang low end, alias produk murah dan sederhana yang mutunya rendah. Dan kabarnya sekarang pemerintah Cina tuh lagi cari solusi. Yang kedua, sisi gelapnya adalah bahwa produksi solar panel Cina mencapai 80% kan. Dan di dunia ini ada soal masalah limbah. Jadi ini berarti ambang risiko masalah limbah dari panel surya ini perlu jadi perhatian kita bersama. Karena panel surya itu masa pakainya 20-30 tahun aja. Dan untuk negara-negara di luar Uni Eropa, sebenarnya belum ada kapasitas teknologi untuk melakukan daur ulang buat si panel surya ini. Sisi yang gelap yang ketiga, telanjur pasar kita udah kebanjiran produk-produk dari Cina. Jadi kita sekarang lagi nanggung nih risiko dumping. Artinya Cina milih untuk jual murah aja produknya di negara lain walaupun produsen Cina sebenarnya rugi. Tapi risikonya buat kita, ya kita jadi susah mau produksi. Sebenarnya harga yang harus kita minta bukan cuma harga produksi barang, tapi harusnya ada ongkos hak asasi manusia, hak pekerja, hak lingkungan hidup, hak buat orang-orang yang berdiam dan kena dampak dari satu kebijakan. Jadi gini, implikasinya apa? Untuk dunia diplomasi dengan Cina, kita harus ingat bahwa Cina itu palu gada. Apa lu mau, gue ada. Apa yang kita inginkan, kita harus tahu persis. Kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, kita bisa rugi, kita bisa dibohongi juga bahkan ya. Risiko keduanya adalah kita bisa mengalami ketergantungan. Karena dengan memilih produk yang salah, cara yang keliru, kita bisa tergantung seterusnya terhadap si Cina. Jadi ke depan kita harus tegak kepada Cina mengatakan kita nih mau apa. Dan kita harus jelas juga mengatakan sorry, bagian itu nggak boleh disentuh oleh Cina. Kita nih harus pandai-pandai menyadari bahwa industri di China itu supply-nya sangat-sangat bergantung dari Indonesia. Jadi beranilah kita negosiasi dengan Cina. Nah itu pendapat saya, gimana menurut kamu? Tulis ya di kolom komen. Sampai jumpa di episode berikutnya dan thank you so much sudah nonton sampai selesai. See you.